Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu hari ini telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sosialisasi budaya positif. Tugas materi saya pada modul 1.4. Di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah kita. Sebelumnya puji dan syukur juga kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya hari ini kita bisa berkumpul di sini dan ibu-ibu bisa menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pemaparan materi saya. Baiklah, untuk perkenalan diri ibu-ibu sudah kenal karena kita satu sekolah ya ibu-ibu ya. Kita lanjut saja. Di sini saya sendiri yang Agus ini, saya adalah CGP Angkatan 9. Kemudian fasilitator saya yaitu Bapak Prapto Nugroho, beliau berasal dari Jawa Tengah. Jadi kepada kami saat kami Zoom, dia hanya berada di dunia maya. Nah jadi pengajar praktiknya Ibu Asria Manalika, nah ibu ini yang akan terjun ke lapangan. Nanti kalau Bapak ibu-ibu yang ingin mengikuti CGP angkatan berikutnya, nanti kita langsung ketemu dengan pengajar praktik. Kalau fasilitator hanya di dunia maya mengikuti Zoom saja. Di sini kita mulai ya Pak Ibu-ibu mengenai budaya positif. Ada yang tahu Ibu-ibu apa itu budaya positif? Ya, Leni? Kita membiasakan berpikir positif. Ya, kita membiasakan berpikir positif. Ada yang tahu lagi Ibu-ibu? Kebiasaan positif. Iya, kebiasaan positif. Jadi intinya positif itu pekerjaan yang baik-baik, ya, yang baik-baik yang kita lakukan. Berarti di lingkungan sekolah budaya positif itu memang harus kita lakukan. Misalnya anak-anak pas datang ke sekolah dia melakukan sujud atau salam, kemudian mengambil sampah tanpa diperintahkan lagi, nanti anak-anak akan terbiasa. Itu biasa budaya positif di sekolah. Ya, nah ini budaya positif. Budaya positif ini sama saja dengan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Berpihak kepada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lanjut ya. Disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi yang kita biasa mengancam anak, ayo buat PR-nya. Kalau dapat, oke ibu, tegakkan ke depan. Nah itu sudah menjadi kebiasaan kita ya. Kita rubah menjadi budaya positif. Misalnya, ayo anak-anak, PR jangan lupa dikerjakan ya. Nah nanti kalau sudah dikerjakan, ibu akan memberikan reward untuk kalian. Nah itu kan menimbulkan budaya positif kepada anak tanpa memberikan ancaman, ya. Kemudian ini profil nilai-nilai profil Pancasila terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Ada 6 ya profil belajar Pancasila Bapak dan Ibu-ibu. Sampai saja. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah motivasi perilaku manusia ini merupakan imbalan atau penghargaan yang tadi. Biasa kalau anak-anak SD itu diberikan reward maka dia akan terbiasa bekerja. Nah itu kita biasa sebut dengan imbalan. Kemudian menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini kita biasakan dengan mengurangi untuk menghukum. Tapi ada timbal balik, kita memberikan nasihat pada anak tersebut. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk juga motivasi perilaku manusia. Kemudian ini ada kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Untuk keyakinan kelas di kelas ibu masing-masing pasti sudah tersedia keyakinan kelas. Sebelumnya keyakinan kelas sudah kita sepakati dengan peserta kita ya, peserta didik kita ya ibu-ibu ya. Maunya anak-anak kita di dalam kelas itu apa? Nah, di sini kalau di kelas saya sendiri sudah saya buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu ibaratnya menguasai kelas ini menurut kehendak dia. Jadi kalau dia mau keluar, apa nak kalau keluar? Pasti dia ngomong, izin bu. Nah, itu kesepakatan
Jadi anak-anak itu merasa nyaman di dalam kelas karena yang membuat peraturan dalam kelas itu mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari guru. Nah, ini posisi kontrol. Di sini posisi kontrol kita ini menjadi manajer. Ya, manajer. Jadi anak-anak itu tidak terlalu ibaratnya harus guru dia tuh takut dengan guru. Sebenarnya tidak ya. Jadi kita ini posisinya itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita tuh merangkul murid, merangkul murid. Jadi posisi kita itu bukan yang paling atas dari anak-anak. Jadi sama-sama. Jadi posisi kontrol dalam budaya positif ini ada 5 ibu-ibu ya. Yang pertama sebagai manajer, kemudian sebagai teman, ini penghukum. Kalau penghukum ini biasanya zaman-zaman kita dulu sekolah, kita tahu guru itu selalu memberi hukuman kalau kita tidak membuatkan tugas. Nah, ini biasanya jarang kalau sekarang dipakai, apalagi kalau kita sudah sekolah penggerak ya ibu-ibu ya. Kemudian satu lagi sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini yaitu biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali nak pada kamu. Kenapa kamu seperti itu kan? Kalau kita ajak anak itu, misalnya kita nih bu ya, namanya manusia, pasti kita nih punya sabar kita ini ada batas. Jadi kalau anak-anak itu sudah kelewatan, jadi ngapa? Pasti kita lupa seperti itu ya bu ya. Nah jadi anak-anak itu akan luluh. Nah jadi di sini ada juga kita sebagai posisinya seperti itu. Kemudian pemantau. Nah, pemantau di sini kita ini mengawasi dan bertanggung jawab. Tapi kebanyakan di sini kalau saya sendiri jadi ibu bisa memilih di antara 5 ini posisi ibu itu sebagai apa? Atau sebagai manajer, teman, pemantau, atau sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kalau saya kemarin pas kami Zoom ditanya posisi ibu-ibu di sekolah itu sebagai apa, kita bisa sebagai manajer atau pemantau. Jadi manajer itu tadi manajer ya. Kalau sebagai teman kayaknya kita kurang cocok ya bu ya. Kalau sebagai teman karena posisi kita ini guru SD. Kalau kita posisi kita jadi guru SMA, nah itu lebih cocok ya sebagai teman, kan sama jadi pemikiran anak-anak sudah dewasa. Nah kalau di sini kita sebagai manajer tadi, kemudian juga sebagai pemantau, pengawas anak-anak. Nah seperti itu ya ibu-ibu ya. Sudah sampai sini, ada yang ingin tanyakan ibu-ibu? Sebagai apa lingkaran budaya positif ibu-ibu ya? Pertama budaya positif itu dimulai dari lingkungan positif dulu ya. Nah sudah lingkungan positif, lanjut ke keyakinan kelas jadi dalam kelas kita tadi. Kemudian baru di peraturan kelas yang kita buat bersama anak dan guru. Nah ya. Sudah dari sini atau kita mulai dengan sesi tanya jawab ya ibu-ibu ya. Baiklah yang ingin mengajukan pertanyaan boleh? Ya Ibu Leni. Bagaimana kalau kita bagaimana kita menerapkan budaya positif itu kapan? Oh iya, bagus sekali ya pertanyaan Ibu Leni ya. Kita menerapkan budaya positif itu dimulai dari anak-anak itu masuk ke lingkungan sekolah ya. Untuk di budaya positif di dalam sekolah ya ibu-ibu ya. Nah kemudian dia mulai menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah sampai dia pulang, dan di rumah juga boleh kita terapkan budaya positif tersebut. Jadi anak-anak sudah terbiasa dengan kegiatan yang positif ya. Ada lagi ibu-ibu? Oke, terima kasih. Ya sama-sama ibu. Ayo. Baiklah satu lagi. Ada yang ingin tanyakan? Ya. Ada 5 budaya positif. Iya, benar Ibu Lin. Ya, sekarang yang budaya positif guru sebagai teman itu yang bagaimana? Oh iya, bagus sekali ya.
pertanyaan Ibu Lin, posisi teman ya, teman bagi anak-anak. Kita lihat lagi ya slide-nya untuk teman. Posisi teman itu di ini ya. Nah, di sini ya, Ibu Lin ya. Jadi posisi teman di sini, guru itu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, jadi kita itu posisinya kita itu jadi teman si anak tadi, teman ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau kita ajak diskusi mungkin anak tersebut ya Bu ya. Maunya apa itu anak tadi? Misalnya kehendak anak tadi mau seperti ini, ya kita coba ikuti dulu. Bu, misalnya aku tak mau nulis ini terlalu banyak Bu, capek. Jadi yang mau seperti yang ini Bu, cuma yang ini saya nggak boleh kita seperti itu. Jadi ya, jadi kita ikuti dulu. Kemudian komunikasinya. Kemudian ini juga posisi teman itu pada guru biasanya bisa negatif atau bisa positif. Maksud di sini. Bisa negatif atau positif. Misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kalian ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Sepertinya ini semuanya yang positif ya Ibu-ibu ya. Bagaimana Ibu? Ya, itu dulu ya Bu ya. Oke. Sudah. Oke ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu? Pas ya, baiklah. Untuk sosialisasi mengenai budaya positif saya akhiri. Jika nanti ibu-ibu kurang paham, kita akan lanjutkan lagi sosialisasi kita dan juga bisa langsung bertanya kepada saya ya ibu-ibu ya. Dan juga saya mohon doanya agar pendidikan saya ini cepat selesai dan tidak ada hambatan, juga tidak ada halangan rintangan, badan tetap sehat. Amin. Kemudian selalu bahagia. Amin. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.